Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Daniel Harjuna Satriawan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai isu strategis dan gagasan kreatif yang berada di instansi saya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dengan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu adaptif dan kolaboratif. Adapun isu-isu strategis yang saya temukan pada instansi saya adalah yang pertama, belum adanya output spasial hasil survei monitoring dan evaluasi layanan kereta api orang di Jabodetabek. Yang kedua, SOP monitoring dan evaluasi layanan kereta api komuter di Jabodetabek belum diperbarui. Yang ketiga, belum adanya mekanisme pengumpulan dan pengolahan data-data angkutan orang kereta secara real time. Untuk kondisi isu existing, untuk isu yang pertama, unit lingkungan kerja belum memiliki produk output secara spasial dan visual dari hasil survei monitoring dan evaluasi orang kereta api di Jabodetabek. Untuk pelaporan hasil survei, instansi masih menggunakan data tertulis dan kurang dapat menggambarkan kondisi faktual area stasiun, sehingga sulit untuk dilakukan analisis secara komprehensif. Yang kedua, standar yang digunakan untuk melakukan kegiatan survei stasiun belum update terhadap kondisi terbaru dan belum ada pemantauan progres capaian. Untuk SOP saat ini yang digunakan belum mempertimbangkan perkembangan teknologi perkeretaapian dan kurang dapat menjadi acuan pemantauan progres layanan kereta api. Isu yang ketiga, proses pengumpulan dan pengolahan data angkutan masih dilakukan secara individu dan belum terorganisasi dengan rapi dan real time. Pengkinian dan penggunaan data-data masih dilakukan secara person to person dan belum ada pemanfaatan cloud-based database dan pelaksanaan tugas secara real time. Untuk faktor penyebab dan dampak dari munculnya isu-isu tersebut, untuk isu yang pertama, penyebabnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi pada instansi, kemudian terbatasnya personil untuk perolehan informasi spasial, belum adanya data survei yang mendukung visualisasi output, dan belum adanya tindak lanjut setelah survei. Keempat penyebab tersebut memunculkan dampak bahwa belum adanya output spasial hasil survei monitoring dan evaluasi pada layanan kereta api di Jabodetabek. Untuk isu yang kedua, penyebabnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi, perubahan teknologi dan persepsi terhadap layanan kereta api saat ini, pandemi COVID-19 yang mengubah sistem kerja instansi, dan hasil monitoring belum ada progres capaian bagaimana perubahan tersebut terjadi yang mengakibatkan SOP monitoring dan evaluasi layanan kereta api komuter di Jabodetabek belum diperbarui. Untuk isu yang ketiga, penyebabnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi, belum adanya sistem cloud data storage atau database, koordinasi antar pegawai terhadap data masih kurang, dan belum adanya integrasi data dengan kebutuhan pekerjaan saat ini, yang menyebabkan munculnya dampak yaitu belum adanya mekanisme pengumpulan dan pengolahan data-data angkutan secara real time. Setelah memunculkan isu-isu strategis, maka dilakukan analisis isu menggunakan pemilihan isu secara urgent, serious, and growth. Berdasarkan hasil analisis isu, pada isu pertama menjadi isu yang paling harus diselesaikan dengan menggunakan gagasan kreatif pada slide berikutnya. Berdasarkan hasil isu strategis terpilih, maka dirancang sebuah gagasan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan pada instansi. Pemanfaatan Geographic Information System atau GIS dalam monitoring dan evaluasi layanan stasiun kereta api di Jabodetabek dirasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan instansi. Dengan hasil yang didapatkan adalah instansi dapat memiliki data-data spasial yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dan rencana aksi kegiatan. Yang kedua, dapat melihat progres perkembangan stasiun dari tahun ke tahun. Yang ketiga, instansi juga memiliki data primer untuk melakukan analisis secara visual dan komprehensif sesuai dengan kearahan dan kegiatan yang berlangsung saat itu. Setelah merumuskan gagasan kreatif, maka dirancang beberapa kegiatan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk kegiatan pertama,
perolehan data hasil survei, spasial area stasiun kereta api, fasilitas pendukung, dan integrasi moda. Untuk nilai adaptif, kegiatan ini dapat mendukung inovasi dalam mengumpulkan data survei dan spasial yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari aspek kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama dengan seksi lain dalam mengumpulkan data-data terkait. Yang kedua, membuat basis data spasial area stasiun kereta api menggunakan aplikasi ArcGIS. Dari nilai adaptifnya, saya terus berinovasi dalam menyusun data spasial di ArcGIS yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari aspek kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama dengan seksi lain untuk berkontribusi pada kelengkapan basis data spasial. Kegiatan ketiga adalah melakukan integrasi data spasial area stasiun kereta api dengan data hasil survei, monitoring, dan evaluasi. Dari segi adaptif, penulis berusaha berinovasi dan proaktif dalam integrasi data survei dengan spasial yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari aspek kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan seksi lain dalam bentuk pemanfaatan hasil integrasi data-data antar seksi. Yang keempat, menyajikan peta dan rincian analisis area stasiun kereta api. Dari segi adaptif, penulis berusaha berinovasi dalam menyajikan peta dalam software dan hardware yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari segi kolaboratif, bekerja sama dengan seksi angkutan orang berkreativian dalam menganalisis dan pemanfaatan peta. Untuk kegiatan terakhir, yaitu merancang basis output spasial hasil survei, monitoring, dan evaluasi. Dari aspek adaptif, penulis berusaha proaktif dan kreatif dalam memberikan output survei yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan dari aspek kolaboratif, yaitu bekerja sama secara sinergis dengan seksi terkait untuk melakukan pemanfaatan basis output untuk rancangan kegiatan selanjutnya. Sekian presentasi saya mengenai isu strategis dan gagasan kreatif pada instansi saya. Terima kasih setelah mendengarkan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om.